Di sebuah kota di Jakarta terdapat 3 orang selebgram TikTok wanita yang terkenal. Ia bernama Rina, Rianti, dan Sari. Mereka dikenal karena konten TikTok mereka yang penuh dengan joget dan tarian yang nyentrik yang banyak ditonton dan diikuti oleh jutaan penggemar. Namun di balik kesuksesan mereka ada kelemahan yang mengganggu. Mereka sering mengumbar aurat dan perilaku yang kurang pantas di media sosial. Mereka Rianti, Rina, dan Sari sebelumnya adalah teman di salah satu universitas di Jakarta, dan ketiga wanita ini setiap bulannya selalu mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah dari akun miliknya itu. Suatu hari mereka merencanakan sebuah acara kolaborasi besar untuk dijadikan sebuah konten sekaligus untuk pencapaian jumlah pengikut mereka agar semakin meningkat. Di tengah persiapan, mereka mengabaikan saran dari para penggemar dan orang-orang terdekat untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjaga etika. "Kami sudah terkenal, kami bisa melakukan apapun," ujar Sari dengan rasa percaya diri yang tinggi. Suatu hari, Rina, Sari, dan Rianti akan membuat sebuah kolaborasi sebuah konten baru dengan tujuan untuk mendapatkan follower yang banyak serta untuk meningkatkan penghasilan mereka masing-masing. Tak lupa OOTD sudah dipersiapkan sebagus mungkin dan make up yang sudah dipoking dari MUA, dan tak lupa sang fotografer sudah dipersiapkan. Dengan pedenya mereka memanfaatkan setiap kemolekan tubuh mereka serta paras ayu mereka di depan kamera. Namun mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka menarik perhatian yang lebih tinggi. Bukan hanya dari penggemar tetapi laknat dari Allah yang Maha Kuasa. Acara rekaman pun dilakukan dengan tarian-tarian TikTok yang alay serta lekukan tubuh yang menonjol sengaja diperlihatkan. Kemudian selang beberapa waktu, kolaborasi mereka pun akhirnya berjalan sempurna. Follower mereka nyatanya terus bertambah dan mereka akhirnya merasa besar dan terkenal. Ratusan follower laki-laki selalu menyapanya karena adanya daya pikat dari pancaran kecantikan dari ketiga selebgram ini. Tidak sedikit banyak kaum Adam yang terpesona dan ingin berkenalan kepada mereka bertiga. Bahkan sampai ada yang rela untuk melakukan perjalanan jauh hanya sekedar ingin bertemu kepada mereka. Merasa mereka sudah besar dan follower mereka bertambah, setiap kali mereka keluar tak lupa selalu ada kaum Adam yang ingin meminta foto selfie bersama. Suatu malam setelah mereka selesai syuting di rumah Rianti, mereka berkumpul di rumah Rianti untuk merayakan kesuksesan video terbaru mereka yang sempat menjadi viral sebelumnya. Saat itu mereka dengan bangga membicarakan seberapa banyak uang yang mereka hasilkan dari endorse dan sponsor. Setelah berpesta pora dengan meminum berbagai jenis minuman dan makanan, di saat itu pula mereka tertidur di rumah Rianti dengan makanan dan minuman yang masih berserakan. Namun secara tiba-tiba di waktu yang sama pula mereka bertiga didatangkan sebuah mimpi yang buruk. Dalam mimpi itu lampu di sebuah ruangan mula-mula padam dikelilingi sebuah tembok yang kokoh tanpa adanya sebuah jalan. Kemudian dalam mimpi itu muncul sosok misterius yang mengenakan jubah hitam. Suaranya menggema dan ia berkata, "Hai, aku adalah kekuatan yang mengawasi dunia ini. Kalian telah mengabaikan norma dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Karena kesombonganmu dan tindakan buruk kalian, aku akan mengutuk kalian menjadi anjing." Dalam sekejap mereka merasakan perubahan yang sangat nyata. Tubuh mereka mulai menyusut, bulu-bulu kasar tumbuh di seluruh tubuh mereka, dan suara mereka berubah menjadi gonggongan. Awalnya mereka merasa bingung dan ketakutan, namun setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengakses media sosial. Karena merasa dirinya sudah berubah menjadi anjing, dia juga tidak bisa berdansa dan tidak bisa menikmati kemewahan yang sebelumnya mereka miliki. Kemudian mereka berjalan di jalanan mencari makanan sisa dan mendengarkan hinaan dari orang-orang yang pernah mereka hina sebelumnya. Dalam mimpi itu terlihat sebuah siksa neraka yang mereka lihat seperti nyata. Di dalam sebuah tembok tersebut, rekaman joget-joget mereka di media sosial diperlihatkan kembali dalam tembok tersebut.
Akhirnya, dalam mimpi tersebut, ia menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan adalah sesuatu yang berlebihan. Berlanjut, ketiga selebgram ini diperlihatkan sebuah siksaan yang sangat mengerikan. Sampai akhirnya, mereka terbangun dengan berteriak meminta tolong dan ampun kepada Tuhan. Setelah mereka sadar bahwa itu semua hanyalah sebuah mimpi, namun sangat membekas seperti tamparan keras untuk Rina, Sari, dan Rianti. Akhirnya Rianti, salah satu dari mereka, terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk. Kemudian Rianti membangunkan kedua temannya yang masih tertidur. Setelah semuanya terbangun, akhirnya mereka menceritakan mimpi mereka masing-masing, dan anehnya, mimpi-mimpi mereka tanpa disadari sama persis. Ketakutan dan rasa penyesalan pun mereka rasakan. Akhirnya, Rina, Sari, dan Rianti sepakat untuk tidak membuat sebuah konten seperti yang biasa mereka lakukan. Karena merasa followernya mereka sudah jutaan dan AdSense yang dihasilkan sudah banyak, jadi sayang kalau akunnya harus ditutup. Kemudian dari hasil diskusi yang ia peroleh, mereka sepakat untuk mengubah jenis-jenis konten yang bersifat sopan, tidak seperti konten kolaborasi yang mereka buat sebelumnya. Dan kolom komentar mereka sengaja dikunci serta inbox dari para follower laki-laki yang sengaja mereka abaikan. Waktu berlalu dan mereka mulai merasakan efek dari penyesalan yang mendalam. Mereka berdoa kepada Allah, meminta pengampunan dan berharap dapat diberi kesempatan kedua. Dalam doa-doa mereka berjanji untuk memperbaiki diri dan menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan pengalaman pahit dan pelajaran berharga yang mereka peroleh, ketiga selebgram ini akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan dari popularitas, tetapi dari pengaruh baik yang mereka ciptakan di masyarakat. Mereka berjanji untuk tidak akan pernah lupa akan sebuah mimpi pada malam itu. Akhirnya Rina, Rianti, dan Sari mulai menciptakan konten yang positif dan mendidik. Mereka menyadari bahwa ketenaran bukanlah hal yang segalanya, dan penting untuk menghormati diri sendiri serta orang lain. Melalui kisah mereka, banyak penggemar yang terinspirasi untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga etika. Sebagai hasilnya, mereka tidak hanya menjadi selebgram yang terkenal, tetapi juga teladan bagi banyak orang. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, dari video ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Berbijaklah dalam memakai media sosial. Semoga konten ini menginspirasi bagi semuanya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.